Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Maharani akan menjelaskan tentang kompetisi inti atau KI dan kompetisi dasar KD Bahasa Inggris Peminatan SMA atau MA. Kelas 10. Tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetisi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Rumusan kompetensi sikap spiritual adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Adapun rumusan kompetensi sikap sosial adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, dan lain-lain. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching, yaitu keterampilan pembiasaan dan budaya sekolah, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa. Penumbuhan dan perkembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. KI, pengetahuan. Memahami kompetensi inti pengetahuan. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KD-nya berdasarkan dengan KI pengetahuan, membedakan fungsi sosial struktural teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk formulir isian yang digunakan di perusahaan bank, instansi lain dalam memberi dan meminta informasi terkait jati diri dan informasi yang relevan sesuai dengan konteks penggunaannya. Materinya formulir isian yang digunakan di perusahaan bank, instansi, dan lain-lain. Fungsi sosial memberikan struktur teks lisan, tulisan, mengucapkan dan merespon ajakan melalui suatu tindakan tersebut. Kedua, menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksional lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan melakukan suatu tindakan atau kegiatan pada waktu yang akan datang, saat ini atau waktu lampau, sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan. Short plus simple tense, short plus continuous tense, short plus perfect tense. Materi yang kedua yaitu teks, lisan, dan tulisan untuk mengucapkan dan merespon ajakan melakukan suatu tindakan. Fungsi sosial menjaga hubungan impersonal dengan guru, teman, dan orang lain. Struktur teksnya mengucapkan ungkapan ajakan melalui tindakan seperti let's play game, why don't you join the contest? So I finished this job, so we have dinner tonight. Unsur kebahasaan, kosakata, tata bahasa, ucapan, tatanan kata, dan intonasi. Topik dari materi tersebut berbagai hal terkait dengan interaksi antara guru dan siswa selama proses pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Yang ketiga, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksional lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait tindakan, kegiatan, menjadi yang akan sedang dan telah dilakukan terjadi di waktu yang akan datang, sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan will plus simple, will plus continuous, will plus perfect. Materi yang akan diajarkan pada yang ketiga ini adalah fungsi sosialnya menyatakan tindakan, kegiatan, kejadian yang akan datang, sedang, dan telah berlangsung, dilakukan atau terjadi di waktu yang akan datang. Struktur teks yaitu you will meet her soon,
She will be waiting for you there, my classmate. Will have been here by the time you arrive. Unsur kebahasaannya will dengan simple continuous dan perfect tense, ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, tulisan dengan cetak yang jelas dan rapi. Topiknya berbagai hal terkait dengan interaksi antara guru dan siswa selama proses pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Teks lisan dan tulisan untuk menyatakan dan menanyakan keterkaitan antara dua benda yaitu tindakan. Fungsi sosial menyatakan hubungan atau satu dengan yang lainnya. Struktur teks dengan both. Andy and Joko have come to join the contest. Danny is not only good person but also generous. Either Ronnie or Iwan will participate in the game. Unsur kebahasaan kata penghubung part conjunction both and not only but also either or neither nor, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, tulisan tangan dan cetak yang jelas dan rapi. Topiknya berbagai hal terkait dengan interaksi antara guru dan siswa selama proses pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Yang kelima, KD-nya adalah membedakan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan. Beberapa teks recount lisan tulis dalam bentuk biografi dengan memberi dan meminta informasi terkait tokoh terkenal sesuai dengan konteks penggunaannya. Teks recount lisan dan tulisan berbentuk laporan kerja dan uraian peristiwa bersejarah. Fungsi sosial menguraikan langkah-langkah, tindakan, dan kejadian dalam bentuk laporan kerja dan tentang peristiwa bersejarah untuk mempertanggungjawabkan, meneladani, dan mendapatkan pelajaran. Struktur teksnya ada orientasi, uraian, penutup. Unsur kebahasannya ada kata-kata terkait dengan kegiatan siswa dan kejadian bersejarah, past simple, continuous, perfect simple, adverbial, and frasa prepositional yang menyatakan waktu, cara, dan sebagainya. Ucapan, rujukan, kata tekanan, kata intonasi ketika mempresentasikan secara lisan. Topiknya kegiatan siswa dalam proses pembelajaran termasuk dalam mata pelajaran lain dan peristiwa sejarah dengan memberikan keteladanan tentang perilaku, kewirausahaan, daya juang, percaya diri, bertanggung jawab. Kompetisi dasar yang keenam yaitu tentang memberi dan meminta informasi terkait kecukupan untuk dapat atau tidak dapat melakukan menjadi sesuatu sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan to, now, to. Teks lisan dan tulisan tentang pernyataan dan menanyakan dapat tidak melakukan sesuatu dengan konteks penggunaannya. Fungsi sosial menjaga hubungan interpersonal dengan guru, teman, dan orang lain. Struktur tes Dwi is too weak to walk alone. Munandar is qualified now to have that job. Unsur kebahasaannya ada 3. Kata penghubung sebab akibat atau cause and effect. To and now. Ucapan, tekanan, kata, intonasi, ejaan, tanda baca, tulisan tangan, dan cetakan yang jelas dan rapi. Topik berbagai hal terkait dengan interaksi antara guru dan siswa selama proses pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Yang ketujuh, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Beberapa teks khusus dalam bentuk iklan dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan event sesuai dengan konteks penggunaannya. Teks tulisan dalam barang, jasa, kegiatan event di media massa. Fungsi sosialnya membujuk orang lain untuk memberi atau memakai barang atau jasa tersebut. Struktur teksnya ungkapan yang lazim digunakan dalam teks iklan barang, jasa, dan kegiatan. Unsur kebahasaannya kosakata, tata bahasa, ucapan, rujukan, kata, tekanan, intonasi, ejaan, dan tanda baca. Multimedia, layer, dekorasi yang membuat tampilan teks lebih menarik.
Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Beberapa report tulisan dan tulisan memberi dan meminta informasi terkait teknologi yang tercakup dalam mata pelajaran kelas 10. Materi yang ke-8 ini adalah fungsi sosialnya memperoleh gambaran umum tentang hal yang terkait teknologi secara objektif dan ilmiah. Struktur teksnya menyebutkan jenis atau definisi objek yang dipaparkan, deskripsi objek termasuk nama, bagian-bagian, sifat, dan perilaku yang umum. Unsur kebahasaannya kosakata tentang teknologi yang diamati, kata kerja, keadaan, behave, look, need, breed, and others, or etc. dalam simple present tense dan simple past tense jika sudah punah atau tidak ada lagi. Ucapan, tekanan, kata, intonasi, ejaan, dan tanda baca. Yang ke-9 itu tentang kebahasaan bentuk proverb dan riddle dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan kehidupan remaja sesuai dengan konteks penggunaannya. Materi yang ke-9 kelas 10 ini adalah ungkapan proverb, tulis, dan lisan. Fungsi sosialnya menyatakan kebenaran dan memberikan nasihat atau pesan moral. Dan teka-teki, strukturnya ungkapan baku dan sumber-sumber otentik, unsur kebahasaan, kata, ungkapan, ejaan dan tulisan, ucapan rujukan kata, topiknya keteladanan tentang perilaku, santun, peduli, dan disiplin. Multimedianya ada layout, dekorasi yang membuat tampilan teks lebih menarik. Oke, yang terakhir, menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait dengan kehidupan remaja. Fungsi sosial menghibur, mengungkapkan perasaan, mengajarkan pesan moral. Unsur kebahasaannya kata, ungkapan, ejaan, tulisan, ucapan, rujukan kata. Dan yang KI terakhir yaitu keterampilan mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kompetensi dasar yang pertama itu menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, khusus dalam bentuk formulir, isian yang digunakan di perusahaan, bank, instansi, dan seterusnya. Untuk materi sama dengan yang pengetahuan. Di sini saya cuma akan membahas tentang dasarnya saja, KD-nya saja. Yang kedua, menyusun teks, interaksi, transaksional lisan dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dan melakukan suatu tindakan kegiatan pada waktu yang akan datang saat ini atau waktu lampau dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan benar dan sesuai konteks. Menyusun teks, interaksi, transaksional lisan, tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan kegiatan yang akan sedang dan telah dilakukan terjadi di waktu yang akan datang dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Yang keempat itu menyusun teks, interaksi, transaksional lisan, dan tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi yang mengandung hubungan secara antara dua benda atau tindakan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Yang kelima itu tentang text recount dalam bentuk biografi. Yang keenam, menyusun teks itu tentang suatu kegiatan dengan memperhatikan fungsi untuk dapat atau tidak dapat melakukan atau menjadi suatu dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan kebahasaan. Yang ketujuh itu iklan atau event yang menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk iklan kegiatan event. Menyusun teks khusus dalam bentuk iklan kegiatan event, lisan dan tulisan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan secara benar. Yang kedelapan adalah text report. Yang kesembilan itu menyusun text report.
Yang ke-10 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Teks khusus proverb dan riddle terkait dengan kehidupan remaja. Jadi materi ini sama dengan yang KI 3 tadi. Yang kelas 11 itu sama, tujuan kompetisinya sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk kelas 11 dan kelas 12 ini tidak ada materi terkait dengan peminatan. Jadi saya tidak menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.